Bab 1131 Lucifer duduk dengan menyilangkan kaki dan menjawab dengan nada malas, "Apa yang kamu katakan, dan Sferi? Apa yang Anda maksud dengan memasang jebakan untuk memikat Anda? Itu hanya kamar dagang. Jika Anda ingin satu, saya hanya bisa memberikannya kepada Anda. Kenapa kamu begitu marah?" "Tidak, terima kasih, Master Grimm. Aku telah mengundurkan diri dari 4 peri, jadi tolong hentikan aku. Jika tidak ada yang lain, kita akan pergi sekarang." Petik 2. Anda ingin pergi. Apakah Anda pikir Anda bisa pergi setelah Anda masuk? "Saya ingin melihat apakah Anda bisa keluar dari pintu tanpa izin saya," kata Lucifer dengan arogan. Mia adalah wanita yang disukainya. Jika keluarganya tidak mengingatnya dan memintanya untuk berkultivasi dengan Grandmaster sambil mencegahnya keluar sampai dia mencapai targetnya, Mia akan menjadi wanitanya sekarang. Lucifer tidak peduli metode apa yang dia gunakan. Dia akan mendapatkan wanita yang dia sukai apapun yang terjadi. Dia telah melakukan banyak hal serupa di masa lalu. Tentu saja, Lucifer perlu memahami latar belakang mereka terlebih dahulu. Dia bukan orang bodoh. Jika itu seseorang seperti Putri Astrid, Lucifer bahkan tidak akan berani memikirkannya, apalagi mengejarnya. Jika dia menunjukkan tanda memiliki pemikiran ini, keluarganya akan membunuhnya sebelum kekaisaran melakukan apapun, tidak peduli seberapa besar mereka menghargainya. Jika tidak, seluruh keluarga akan berada dalam bahaya. Hanya Mia, di antara 4 peri di Bima Sakti, yang tidak memiliki banyak latar belakang. Kali ini, Lucifer akhirnya mendapat izin dari Grandmaster untuk keluar. Namun, Mia mundur dari keempat peri itu dan memilih mengikuti seorang pria. Bagaimana dia bisa menerima ini? Setelah mengetahui Mia menyebarkan berita bahwa dia ingin membeli kamar dagang, Lucifer memikirkan rencana ini dan meminta seseorang untuk berpura-pura menjual kamar dagang mereka. Memang, dia berhasil memikat Mia. Dia menahan diri begitu lama saat dia bersama Grandmaster. Akhirnya dia bisa keluar, jadi bagaimana dia membiarkan Mia pergi? Setelah David mendengar percakapan mereka, dia akhirnya mengerti. Jadi kamar dagang $2 triliun ini palsu. Itu hanya jebakan yang diatur oleh Pang ini memikat Mia. Segera, David menjadi marah. "Sialan, dia hanya buang waktuku. Dan dia juga sangat sombong. Kita tidak bisa pergi tanpa izinnya," katanya. Petik 1. David ingin memberitahu bajingan itu, "Suruh Kaisar Nimbus datang ke sini dan tanyakan apakah dia berani mengatakan itu padaku." "Tuan Grimm, saya benar-benar telah menarik diri dari 4 peri. Mengapa Anda tidak berhenti mengganggu saya?" Mia tanya dengan sedih. "Berhenti mengganggumu? Tentu. Tetapi Anda harus menerima permintaan saya." Sebelum Lucifer bisa menyelesaikannya, Mia menghentikannya. "Tidak mungkin. Saya tidak akan menerima apapun. Master Grimm, Anda harus memberi naik." Petik 2. Sebagai wanita yang mampu memesona setiap makhluk hidup di dunia, Mia tahu tubuhnya terlalu memesona. Bahkan sebelum Lucifer selesai, dia tahu apa yang dia inginkan. Dia hanya menginginkannya. Saat ini, selain David, Mia tidak akan memberikan tubuhnya kepada orang lain. Jika David tidak menginginkannya, dia bersedia untuk tetap suci selamanya. "Ah, Mia, kupikir kau masih belum menyadari situasimu. Apakah itu pria yang ingin kau ikuti meskipun itu berarti menarik diri dari 4 peri?" Petik 2. Setelah Lucifer mengatakan itu, dia menatap tajam ke arah David dan melanjutkan, "Kamu tidak buruk untuk menarik perhatian dan Sferi. Anda memang memiliki penampilan yang bagus, tapi sayangnya, wajah tampan Anda harus segera mengucapkan selamat tinggal pada dunia ini. Anda lebih baik memberikan pandangan terakhir pada dunia ini." "Lucifer, jangan melakukan hal bodoh." Mia segera berdiri di depan David dan berkata dengan gugup. "Mia, kamu kenal aku. Tidak ada yang tidak berani saya lakukan. Jika Anda ingin menyelamatkannya, Anda harus menerima permintaan saya." David tidak pernah mengucapkan sepatah kata pun sejak dia melangkah melewati pintu. Baginya, Lucifer hanyalah seorang badut. Bab 1132 David bisa menghancurkan dukungan di belakang Lucifer, apalagi dia. Dia tidak mengatakan apapun atau melakukan apapun karena dia ingin melihat apa yang akan dilakukan Lucifer.
Dia ingin melihat apakah dia harus membunuh Lucifer atau membunuh seluruh keluarganya baik. Sekarang, sepertinya keluarganya bukanlah orang suci untuk membesarkan orang seperti dia. Saya tidak akan menerima apapun. Petik 2. Saat Mia mengatakan itu, buatkah seseorang membuka pintu tiba-tiba. Seorang pria muda dan seorang pria tua masuk. Lucy, bisakah kamu berhenti bersikap pelupa? Anda baru saja dikeluarkan, dan Anda menindas orang lain lagi. Apakah Anda ingin dikurung lagi? Pria muda itu bertanya setelah memasuki ruangan. Lucifer mengerutkan kening ketika dia melihat orang yang masuk. Dia berkata dengan tidak senang, "Kali, apakah kamu ingin dipukuli? Siapa yang memintamu masuk? Keluar sekarang." Mia menatap pria yang masuk. Dia mengenal orang ini. Meskipun dia tidak terlalu mengenalnya, dia tahu siapa dia. Lucifer adalah putra tertua dari keluarga Grimm, peringkat keempat di antara 8 keluarga terkemuka. Sedangkan orang kali ini bernama Kalan Elrod. Dia adalah anak kedua dari keluarga Elrod, peringkat kelima di antara 8 keluarga terpandang. Dia adalah anak kedua, sedangkan yang tertua di generasinya adalah seorang wanita. Grimm dan keluarga Elrod selalu berselisih satu sama lain, jadi mereka sering bertengkar. Itu normal bagi keturunan langsung untuk bertarung sepanjang waktu. Jika mereka bisa menekan satu sama lain dan memberi mereka tamparan keras di wajah, mereka akan diberi hadiah ketika mereka kembali ke keluarga mereka. Mia menghela nafas lega saat melihat Kalan bertengkar dengan Lucifer setelah dia masuk. Sepertinya dia bisa melewati ini dengan aman. Dia kemudian memandang David di satu sisi. Dia memperhatikan bahwa tidak ada perubahan dalam ekspresinya. Mia menggelengkan kepalanya secara internal. Dia berjuang untuk membaca David lebih banyak akhir ini. Sejujurnya, dia berharap David akan mengambil tindakan sekarang, tapi dia khawatir David tidak bisa mengalahkan keluarga Green. Meskipun David tidak takut pada keluarga Tuvin, keluarga Tuvin tidak bisa dibandingkan dengan keluarga besar seperti keluarga Grimm. Keduanya memiliki perbedaan kekuatan yang sangat besar. Lucy, jangan mengira kamu seperti itu karena kamu telah berkultivasi dengan Grandmaster untuk sementara waktu. Ayo, mari kita berduel dan lihat apakah kamu sudah tumbuh selama ini, kata Kalan tanpa rasa takut. Kalau begitu ayo pergi. Orang yang keluar lebih dulu adalah anak Abe Asteristech. Jika Anda punya nyali, ayo turun ke arena untuk berduel. Bagaimana menurutmu? Lucifer berdiri dan berkata, tentu. Apakah Anda pikir saya takut? Petik 2. Baiklah, kita akan turun sekarang. Kami akan memberi semua orang di sini pertunjukan yang bagus hari ini. Namun, kami harus mengikuti peraturan dan menandatangani surat pernyataan pelepasan tanggung jawab sebelum memasuki arena. Tidak ada yang akan menghentikan kita selama pertempuran. Baiklah, Kalan setuju. Namun, lelaki tua di sebelahnya berteriak, Tuan Kalan, jangan ikut campur dalam hal ini. Saya akan memberi guru Lucifer Grimm pelajaran hari ini. Saya ingin dia berbalik ke arah lain kali dia melihatku. Ketika lelaki tua itu melihat betapa bertekadnya Kalan untuk bertarung dengan Lucifer, dia berhenti menasihatinya. Namun, dia sudah memutuskan di dalam hatinya. Bahkan jika mereka menandatangani pelepasan tanggung jawab, dia akan pergi dan menyelamatkan Kalan jika dia dalam bahaya. Bab 1133 ketika Lucifer mendengar Kalan menyetujui pertempuran tanpa ragu, sudut bibirnya terangkat menjadi senyuman aneh. Keduanya adalah pewaris pertama keluarga mereka. Karena keluarga mereka berada di industri yang sama dan hampir kekuatan yang sama, mereka akan selalu bertarung, menimbulkan dendam yang besar di antara keduanya. Ketika mereka berdua melihat satu sama lain, mereka ingin mempermalukan satu sama lain. Mereka selalu melakukan ini saat itu. Namun, mereka tidak lebih baik dari yang lain dan akan menemui jalan buntu di setiap pertempuran. Namun, kali ini, Lucifer tidak berencana untuk melepaskan Kalan begitu saja. Dia telah berkultivasi dengan Grandmaster selama ini, dan kekuatannya meningkat drastis. Jika tidak, dia tidak akan dikeluarkan. Selama Kalan menandatangani pelepasan tanggung jawab dan memasuki arena, maka nyawanya tidak akan berada di tangannya lagi. Secara kebetulan,
dia bisa mengecek hasilnya setelah berkultivasi dengan tuan tua selama bertahun-tahun. Lucifer berpikir pada dirinya sendiri sambil menyeringai dingin, "Kali, kamu datang kepadaku, jadi jangan salahkan aku karena tanpa ampun. Saya tidak berencana mengambil tindakan terhadap Anda secepat ini. Sayangnya, Anda bersikeras mendatangi saya seperti itu." Petik 1. Kali, ayo turun sekarang. Saya ingin Anda tahu konsekuensi dari membuat saya marah, geram Lucifer. "Cih, apa kau mencoba menakutiku? Apa menurutmu aku takut padamu?" kata Kalan dengan jijik. "Aku harap kamu masih bisa begitu keras kepala nanti. Saya akan berbicara dengan tindakan saya." Petik 2. Lucifer mengabaikan Kalan dan mengalihkan pandangannya ke Mia. Dia berkata, "Peritari, tetap di sini. Saya akan mengurus bisnis kami setelah saya mengurus dihabiskan. Saya harap Anda tidak akan berpikir untuk melarikan diri karena Anda tidak dapat melarikan diri planet Staub." Petik 2. Peritari, tari peri dari 4 peri. Petik 1. Saat Kalan mendengar nama itu, dia langsung menoleh ke arah Mia yang bercadar. Tubuh sempurna itu memang terlihat seperti miliknya. Meskipun dia memakai cadar, orang masih bisa tahu itu Mia jika mereka melihat dari dekat. Itu adalah Mia dari 4 peri di Bima Sakti. Lucifer masih sama. Dia baru saja keluar, dan dia di sini mengganggu peritari. Dia sama sekali tidak sopan. Sungguh pecundang di antara keturunan langsung keluarga besar. Peri menari. "Aku tidak bisa mengenalimu sekarang. Suatu kehormatan bertemu dengan Anda pada akhirnya. Nama saya Kalan Elrod," kata Kalan sopan kepada Mia. "Anda terlalu sopan, Tuan Kalan." "Juga suatu kehormatan bagi saya untuk bertemu dengan Anda," jawab Mia juga dengan hormat. "Dan Sferi, kamu lucu sekali. Kehormatan apa yang saya miliki? Anda salah satu dari 4 peri di Bima Sakti, dan saya sangat mengagumi Anda." "Itu sebelumnya, Tuan Kalan. Aku sudah mundur dari 4 peri," Mia mengoreksi. "Benar, ingatanku semakin lemah. Saya yakin ini adalah orang yang ingin Anda ikuti meskipun Anda harus mundur dari 4 peri, bukan?" Kalan memandang David dan berkata, "Halo, nama saya David Liddell. Saya hanya berteman dengan Mia. Dia bukan pengikut saya," kata David. "Saya mengerti. Halo, Daud. Nama saya Kalan Elrod. Kamu luar biasa karena mengalahkan peritari. Apakah Anda tahu berapa banyak pria di Bima Sakti yang jungkir balik padanya?" Kalan mengulurkan tangannya dengan sukarela. David pun mengulurkan tangannya untuk menjabat tangan Kalan. Namun, setelah mereka bersalaman, Kalan menarik David ke dalam pelukannya. Kemudian, dia berbisik di telinga David, "David, mari berkenalan jika kita punya waktu. Katakan padaku bagaimana kamu mendapatkan anak ayam. Jangan khawatir, aku bisa melindungimu di wilayah kerajaan di masa depan, saya bisa jaga Lucifer untukmu sebagai hadiah sambutan." David mengira Kalan ingin memberinya kekuatan. Namun, dia tidak menyangka Kalan akan mengatakan itu. David berada di antara tawa dan air mata. "Kekuatan tempurku hampir sama dengan Kaisar. Apakah Anda pikir saya membutuhkan perlindungan Anda? Tidakkah saya akan menjadi bahan tertawaan jika itu terjadi?" Namun, David mulai menghormati Kalan setelah apa yang dia lakukan. Setidaknya dia tidak sombong dan mendominasi seperti Lucifer. Setelah Kalan mengatakan itu, dia melepaskan David tanpa menunggu reaksi David. Kemudian, dia menoleh untuk melihat ke arah Lucifer. Dia berkata, "Lucy, David, dan Sferi adalah temanku. Jangan pernah berpikir untuk menggertak mereka dengan saya di sekitar." Petik 2. Anda ingin membantu mereka keluar dari kesulitan ini, dihabiskan. Lucifer menyipitkan matanya dan berkata dengan niat membunuh. "Kamu bisa mengatakan itu. Selain itu tidak hanya berlaku untuk hari ini. Anda tidak dapat menggertak mereka bahkan di masa depan." Petik 2. Apakah kamu yakin ingin terlibat dalam kekacauan ini? Lucy, jangan coba mengancamku. Apa menurutmu aku takut padamu? Ayo pergi. Apakah Anda tidak ingin memiliki duel di bawah sana? Aku akan merobekmu yang baru hari ini. Petik 2. Aku harap kamu akan tetap sombong nanti. Ayo pergi. Petik 2. Bab 1134.
Setelah Kalan menyala, dia berbalik untuk berjalan keluar pintu. Pada saat itu, Lucifer memandang pria tua di sebelahnya. Orang tua itu langsung mengerti. Dia berteleportasi di sebelah David dan menamparkan David untuk membunuh terlebih dahulu. Siapa yang akan diikuti Mia jika David mati? Mia sudah lama bersama David, jadi David pasti mengambil keperawanannya. Lucifer mendidih memikirkan hal ini. Sejak David dan Mia masuk, Lucifer telah memutuskan bahwa David adalah orang mati. Namun, tiba-tiba kedatangan Kalan sesuai rencana. Sekarang, dia bisa membuat David lengah dan membunuhnya. Kemudian, dia perlahan akan menjaga Kalan dan Mia. Jika tidak, kemana dia akan mencari David jika dia kabur? Serangan tiba orang tua itu tidak bisa membuat David lengah. Kecepatan seorang Celestial Ranker pemula seperti kecepatan kura bagi David. Dia tidak memerlukan persiapan apapun untuk membunuh lelaki tua itu. Lagi pula, kekuatan mereka terpisah bermil-mil jauhnya. Itu seperti orang dewasa dan semut. David terkekeh dingin di dalam hatinya. Ketika dia hendak membunuh orang tua itu, dia merasakan energi lain dengan cepat mendekatinya. Itu adalah lelaki tua di sebelah Kalan. David menyerah pada serangannya dan mengambil satu langkah untuk berdiri di depan Mia. Ledakan. Setelah suara keras, seluruh ruangan mulai bergetar. Namun, Mia tidak merasakan apapun di belakang David. Mia sangat dekat dengan pertarungan antara dua Celestial Ranker. Jika bukan karena David, gelombang kejut dari tabrakan itu akan langsung membunuh. Lucy, saya tahu Anda akan melakukan ini. Anda benar-benar hidup sesuai dengan nama Anda, iya. Kamu seperti iblis, dan kamu tidak pernah berubah. Anda pantas mendapatkan nama Anda, Kalan mencibir. Wajah Lucifer menjadi gelap, dan dia berjalan keluar ruangan tanpa berkata apa-apa. Dia sangat marah karena dia tidak bisa menyerang David secara diam-diam. Dengan kehadiran Kalan, Lucifer tahu dia tidak akan memiliki kesempatan ini untuk saat ini. Dengan itu, dia memutuskan untuk pergi begitu saja. Dia akan melumpuhkan Kalan di arena nanti. Membuat hidup lebih buruk dari neraka. Dia hanya bisa menghilangkan amarahnya dalam hatinya seperti itu. Kedua lelaki tua itu mundur dan tidak menyerang lagi. Mereka hampir berada di level yang sama. Jika mereka terus menekan, tidak akan terjadi apa-apa. Orang tua yang menyerang David juga pergi bersama Lucifer. Sebelum diakhiri, ia melirik David. Dia penasaran. Baru saja, meskipun serangan itu tidak diarahkan pada David dan Mia, orang biasa tidak akan mampu menangani gelombang kejut dari tabrakan antara dua Celestial Ranker. Namun, David tidak terpengaruh sama sekali. Sungguh aneh. Pemuda ini tidak sederhana. Dia bukan satu-satunya yang memikirkan ini. Pria tua lainnya juga memandang David sambil berpikir. Bab 1135. Setelah Lucifer membawa orangnya keluar dari ruangan, Kalan berjalan ke samping David dan menepuk pundaknya. Dia berkata, "Jangan khawatir, David. Lucy tidak akan berani melakukan apapun padamu jika aku ada." David tersenyum dan tidak mengatakan apa-apa. Apa yang harus dia katakan? Terima kasih. Dia tidak berpikir dia perlu berterima kasih kepada Kalan. Anak itu menghujani David dengan kasih sayang selama ini. Namun, bagaimanapun, Kalan meninggalkan kesan yang baik pada David. David diam akan membantu membalas kebaikannya jika dia tidak bisa mengalahkan Lucifer. Ketika Kalan melihat David tidak berbicara, dia mengangkat bahu dan pergi. David dan Mia adalah satu-satunya orang di ruangan itu. David, maafkan aku. Ini semua gara-gara aku kamu jadi berantakan. Saya tidak tahu ini jebakan. Lucifer telah menggangguku beberapa waktu lalu, tapi dia menghilang selama beberapa tahun. Jadi menurutku itu bukan dia, kata Mia meminta maaf. Kamu memang bersalah hari ini. Anda telah membuat kesalahan besar. Aku harus memarahimu. Jangan sampai hal ini terjadi lagi di masa mendatang. Kalau tidak, saya akan marah, kata David tegas. Mia tertegun. Dia tidak mengira David mengatakan itu. Dia menahan air matanya dan berusaha untuk tidak membiarkannya jatuh. Dia berkata dengan sedih, katakan padaku, David. Saya akan mendengarkan Anda dan tidak akan membuat Anda kesulitan lagi. Petik 2.
Jika kamu mengalami hal seperti ini lagi di masa depan, aku tidak akan membiarkanmu menjadi begitu picik dan rendah. Jangan takut menyusahkan saya karena saya tidak takut menyusahkan sama sekali. Sejak kau bersamaku, Anda tidak dapat mempermalukan saya juga tidak dapat membiarkan hal itu terjadi. Anda harus mengutuk seseorang seperti Lucifer ke neraka dan tidak menunjukkan rasa hormat padanya. Terkutuklah dia, dan jika dia berani mencoba apapun, aku akan menyukainya. Hah. Petik 2. Mia tidak tahu bagaimana harus bereaksi untuk sementara waktu. Dia sedikit bingung. Dia pikir David akan memarahinya, tapi ternyata tidak seperti yang dia harapkan. Hah, apakah kamu mengerti? Tanya Daud. Saya mengerti, jawab Mia dengan mengajukan kosong. Itu bagus. Jangan sampai hal ini terjadi lagi di masa mendatang. Petik 2. Aku mengerti, David. Petik 2. David menatap Mia. Jika dia tidak tegas di situ, dia akan tetap bertahan jika dia menghadapi situasi yang sama di masa depan dan tidak akan melakukan apa yang diperintahkan. Dia berada di sebagian alam abadi dan yang terkuat di Bima Sakti, tetapi orangnya kecil dan serendah semut. Dia akan sangat malu jika tersiar kabar. Oleh karena itu, David bertanya, Mia, tahukah kamu bagaimana aku menyingkirkan masalah keluarga Tufin-ku? Tidak, jawab Mia jujur. Dia mengangkat kepalanya untuk melihat David. Dia melakukannya tidak mengerti mengapa dia menanyakan itu padanya. Aku terbungkus Grandmaster Tufin dengan pedangku, dan keluarga Tufin hancur begitu saja, jawab David dengan tenang. Oh, apa? Mia kembali sadar dan melebarkan matanya yang indah. Dia menatap David dengan ngeri, dan otaknya kacau. Apa yang Daud katakan? Dia mengurung Grandmaster Tufin dengan pedangnya. Bagaimana mungkin? Grandmaster Tufin adalah salah satu raksasa tertua di Bima Sakti, dan dia adalah manusia purba yang telah hidup selama ribuan tahun. Dia juga seorang Ranker Infinity, jadi bagaimana bisa David membunuh begitu saja? Berapa umur Daud? Apakah monster seperti dia benar ada? Meskipun dia adalah seorang Celestial Ranker ketika dia memimpin Fergus, itu masih jauh dari Infinity Rank. Bab 1136. Bab 1136 Mia merasa ini tidak mungkin. Namun, David sepertinya tidak berbohong dan juga tidak perlu berbohong tentang hal seperti ini. Mia bingung. Dia tidak tahu apakah dia harus percaya padanya. Sejujurnya, apa yang dikatakan David di luar pemahamannya. Bukan hanya itu, tetapi juga sesuatu yang belum pernah terlihat sebelumnya dalam sejarah seluruh Bima Sakti. Tidak ada orang seperti ini yang pernah terjadi di Bima Sakti sebelumnya. Kenapa? Apakah kamu tidak percaya padaku? David menatap Mia, wajahnya dan bertanya dengan bingung. Saya. Mia tidak tahu harus berkata apa. Yah, sepertinya kamu tidak melakukannya. Aku seharusnya mengajakmu hari itu, kata David tak berdaya. Dia tidak bisa berbuat apa jika Mia tidak mempercayainya. Dia hanya bisa menunjukkan padanya betapa kuatnya dia ketika dia memiliki kesempatan lain kali. Dia bisa membunuh Infinity Rank R hanya dengan lambaian pedangnya. Aku percaya padamu, Mia berkata dengan sungguh-sungguh. Akhirnya, dia meyakinkan dirinya sendiri untuk mempercayai David. Benarkah? Petik 2. Ya, sungguh. Petik 2. Kalau begitu, kamu harus tahu bahwa jika aku bisa membunuh Grandmaster Tufin, tidak banyak orang di Bima Sakti yang bisa mengalahkanku. Jadi, Anda dapat melakukan apapun yang Anda inginkan lain kali. Jangan berbicara dengan rendah hati kepada semut itu selanjutnya waktu. Aku bahkan bisa menebas kekuatan di belakang Lucifer dengan pedangku, apalagi dia. Petik 2. David tidak berani mengatakan bahwa kekuatan tempurnya setingkat dengan Kaisar Nimbus. Mia skeptis terhadapnya dan akhirnya meyakinkan dirinya sendiri untuk mempercayainya, jadi jika dia mengatakan itu padanya, dia mungkin akan berjuang lebih keras lagi untuk mempercayainya. Oleh karena itu, dia tidak akan memberitahunya untuk saat ini. Melihat berarti percaya ketika mereka kembali ke planet Royal, dia akan berduel dengan Kaisar Nimbus. Mia akan mempercayainya setelah menonton itu. Baiklah, Daud, saya mengerti. Aku tidak akan mempermalukanmu lagi, jawab Mia.
Meskipun dia masih tidak percaya, dia mulai sedikit demi sedikit menerima apa yang dikatakan David. Dia memiliki perasaan campur aduk di dalam dirinya. Kegembiraan, keterkejutan, kekaguman, kegilaan, dan sebagainya. Kalau begitu ayo turun. Saya tahu Anda masih tidak mempercayai saya, tetapi saya akan menunjukkannya kepada Anda saat saya mendapat kesempatan. Sejujurnya, seorang Infinity Ranker bukanlah apa-apa. Mereka juga manusia, jadi mereka akan terluka dan mati juga. Baiklah, terima kasih, David. Petik 2. Ayo pergi. Katakan padaku orang seperti apa Lucifer itu dan seperti apa kekuatan di belakangnya. Saya bisa membunuh kekuatan di belakangnya untuk membalaskan dendam. Anda jika sedang dalam perjalanan. Tidak perlu. Kamu tidak perlu melakukan itu, David, tolak Mia. Ini bukan hanya untuk membalaskan dendammu. Apakah Anda melihat bagaimana dia ingin membunuh saya sekarang? Apa dia pikir aku lemah? Apa dia pikir aku tidak pemarah? Saya juga orang yang kuat. Apakah dia pikir saya menang, tidak akan dipermalukan setelah dipermalukan oleh semut seperti dia? Petik 2. Oh, David, saya akan memberitahu Anda. Lucifer adalah pewaris pertama keluarga Grimm, peringkat 4 di antara 8 keluarga terkemuka. Keluarga Grimm sangat kuat. Petik 2. Saat keduanya berjalan, Mia memberitahu David tentang Lucifer dan Kalan. Tak lama kemudian, mereka sampai di dasar arena. Lucifer dan Kalan menandatangani pengabaian tanggung jawab. Usai tanda tangan, mereka hendak memasuki arena untuk memulai pertarungan. Manajer arena tampak seperti akan menangis ketika dia berdiri di satu sisi. Ahli waris dari keluarga peringkat keempat dan kelima akan bertarung di arenanya dan bahkan menandatangani pembebasan tanggung jawab. Bukankah ini menimbulkan masalah baginya? Dia akan mendapat masalah tidak peduli siapa yang menang. Manajer berharap keduanya akan menghentikan pertarungan kapanpun mereka mau. Meskipun dia tahu itu adalah mimpi pipa, untungnya, kedua tuan itu masing-masing memiliki orang bersama mereka. Oleh karena itu, seseorang akan datang untuk menyelamatkan mereka tidak peduli yang mana mereka dalam bahaya. Ini adalah satu-satunya kenyamanan manajer. Bab 1137 setelah Lucifer dan Kalan mengirimkan kiriman tanggung jawab, mereka masuk ke arena. Arena yang bising menjadi sunyi begitu keduanya masuk. Lalu, terdengar suara diskusi. Sialan, bukankah itu Master Kalan dari keluarga Elrod? Kenapa dia ada di arena? Siapa lagi satunya? Apakah mereka akan bertarung? Petik 2. Dia terlihat akrab. Biarkan aku berpikir. Saya ingat. Itu Master Lucifer dari keluarga Grimm. Saat itu, dia adalah seorang hedonis terkenal di wilayah kerajaan. Namun, saya pikir keluarganya mengirimnya beberapa tahun yang lalu, dan dia sudah lama tidak kembali. Aku tidak percaya dia ada di sini sekarang. Petik 2. Keluarga Grimm dan Elrod adalah musuh bebuyutan. Kekuatan mereka tidak jauh berbeda, dan keduanya adalah pewaris pertama. Karena mereka ada di sini, akan ada sesuatu yang menarik untuk disaksikan. Hahaha, terima kasih Tuhan saya datang ke sini hari ini. Petik 2. Saya tidak berpikir bahwa Guru Lucifer akan memberi kita pertunjukan setelah dia kembali. Sangat jarang melihat pertarungan antara ahli waris pertama dari dua keluarga besar. Perjalanan ini sangat berharga. Petik 2. Saat ini, sebuah suara terdengar dari pengerasan suara arena. Halo, semuanya. Karena keadaan khusus, pertempuran binatang berikutnya sekarang akan menjadi pertempuran manusia. Saya yakin Anda telah melihat orang yang berpartisipasi dalam pertempuran ini. Yang satu adalah Master Lucifer Grimm dari salah satu dari 8 keluarga terkemuka di Bima Sakti, sedangkan yang lainnya adalah Master Kalan Elrod, juga dari salah satu dari 8 keluarga terkemuka di Bima Sakti. Keduanya jenius tak tertandingi di Bima Sakti. Kita tunggu saja pertunjukan apa yang akan mereka tampilkan nanti. Petik 2. Setelah mendapat konfirmasi dari petugas arena, massa pun menggila. Mereka bahkan lebih berisik daripada saat pertempuran binatang buas. Ini bukan hanya pertempuran antara dua manusia tetapi juga pertempuran antara dua keluarga besar. Jika mereka menang, mereka akan dianggap baik. Mereka tidak hanya akan membawa kemuliaan bagi keluarga mereka,
tetapi mereka juga bisa melampiaskan kemarahan mereka dan menindas keluarga lawan. Namun, jika kalah, mereka akan sangat malu. Tidak hanya mereka akan mempermalukan diri mereka sendiri, seluruh keluarga mereka juga akan dipermalukan. Ini bukan lelucon. Sebagai salah satu dari 8 keluarga terkemuka di Bima Sakti, kehormatan sangat penting bagi mereka. Jika Lucifer kalah, dia akan dihukum oleh keluarganya, tidak peduli seberapa unik identitasnya. Jika Kalan kalah, dia akan berada dalam situasi yang lebih buruk karena dia bahkan mungkin kehilangan posisinya sebagai pewaris pertama. Ini adalah konsekuensi yang cukup serius. Namun mereka tidak punya alasan untuk mundur sekarang karena mereka berada di langkah ini. Tentu saja, yang paling penting adalah mereka memiliki keyakinan mutlak pada diri mereka sendiri. Mereka tidak berpikir mereka akan kalah dari yang lain. Itu sebabnya mereka melakukan ini. Sebagai ahli waris pertama, mereka tahu apa yang akan terjadi jika kalah. Kalan dan Lucifer berdiri saling berhadapan di arena. Tubuh manusia mungil mereka tampak tidak pada tempatnya di arena yang luas. Namun, mereka bisa memancarkan energi luar biasa dari tubuh mungil mereka. Ukuran tubuh tidak pernah digunakan untuk mengukur jumlah kekuatan yang dimiliki makhluk. Kali, kamu masih bisa cabut sekarang. Selama kamu berlutut dan bersujud padaku, lalu berkata, "Maafkan aku, Ayah, aku akan membiarkanmu pergi." Jika tidak, jangan salahkan saya karena tanpa ampun jika saya tidak sengaja membunuh atau melumpuhkan Anda. Kami sudah menandatangani pelepasan tanggung jawab, kata Lucifer dengan angkuh. Lucy, apakah kepalamu sakit? Tarik keluar. Saya bertanya, tanya siapa yang akan keluar nanti. Aku tidak akan membiarkanmu bahkan jika kamu tergeletak di depanku. Saya harus menunjukkan kepada Anda betapa kuatnya saya. Jangan berpikir Anda tidak terganggu hanya karena Anda telah menjaga Grandmaster Anda selama beberapa tahun. Kau masih jauh dariku, balas Kalan. Kemudian, keduanya berhenti berbicara. Mereka bekerja keras untuk mengatur ulang diri mereka sendiri. Mereka ingin mencapai kondisi terbaik mereka. Meskipun kedengarannya mudah, mereka tahu tidak akan terlalu mudah untuk mengalahkan satu sama lain. Mereka telah berkelahi sejak masih muda, jadi mereka sangat mengenal satu sama lain. Bab 1138 sebelumnya ada masa damai karena Grandmaster Grimm telah meminta Lucifer untuk berkultivasi bersamanya dan tidak bisa keluar. David, Mia, dan kedua lelaki tua itu menyaksikan Lucifer dan Kalan di arena. Kedua lelaki tua itu paling memperhatikan dan akan siap menghadapi bahaya apapun untuk menyelamatkan keduanya. David tidak tertarik. Baginya, keduanya terlalu lemah. Setelah Mia mengetahui kekuatan sejati David, dia jauh lebih santai. Dia tidak khawatir bahwa dia akan menimbulkan masalah bagi David lagi. Menurut sumber, keluarga Alaban, peringkat ketiga di antara 8 keluarga terkemuka, memiliki dendam terhadap keluarga Tufin, tetapi mereka tidak pernah melakukan apapun karena Grandmaster Tufin. Ini menunjukkan seberapa besar pencegah Grandmaster Tufin. Sekarang, David bisa membunuh Grandmaster Tufin dengan ayunan pedangnya. Oleh karena itu, satu-satunya keluarga di antara 8 keluarga terkemuka di Bima Sakti yang dapat mengancam David adalah keluarga Drake, yang menduduki peringkat pertama. Lagi pula, keluarga Drake adalah satu-satunya di antara 8 keluarga itu. Mia sangat senang sekarang. Semakin kuat David, semakin enak seleranya. Ini akan bermanfaat bagi masa depannya. Pada saat ini, angin kencang bertiup melintasi arena. Gemuruh. Energi Lucifer dan Kalan naik ke puncaknya. Mereka pindah pada saat bersamaan. Mereka menghilang dari tempat mereka berdiri dan bergegas menuju satu sama lain. Kemudian, mereka bertemu di tengah-tengah. Boom! Tabrakan itu menyebabkan suara yang memekakkan telinga, dan gelombang kejut mulai menyebar. Penonton di sekitar mereka, yang sedikit lebih lemah, semuanya terdorong ke tanah sambil memegang telinga mereka kesakitan. Ah! Petik 2. Beberapa orang pingsan karena tidak mampu menahan gelombang kejut. Penonton utamanya adalah orang dari lapisan bawah masyarakat. Meskipun mereka jauh lebih kuat dari penduduk bumi, mereka tetap tidak dapat menangani gelombang kejut dari dua kosmos. Ranker bertabrakan. Setelah tabrakan itu,
Lucifer dan Kalan mundur dengan cepat. Mereka tidak peduli jika mereka menyakiti penonton setelah mereka mengomposisi ulang diri mereka sendiri. Mereka hanya bisa melihat lawan mereka, dan mereka hanya ingin mengalahkan mereka. Oleh karena itu, mereka terus menagih lawan mereka, segera terlibat dalam perkelahian. Bum bum bum. Semua orang mendengar suara tabrakan yang tak terhitung jumlahnya. Petik 2. Gelombang kejut mulai menyebar satu demi satu. Ada angin kencang di arena, dan tabrakan terdengar seperti guntur. Saat penonton melihat mereka akan terluka untuk kedua kalinya, mereka terlihat ketakutan. Banyak dari mereka yang melarikan diri dari tempat kejadian, menyebabkan kekacauan. Pada saat ini, perisai tak terlihat muncul di atas arena, menghentikan penyebaran gelombang kejut, namun, tidak ada yang bisa melihat perisai ini. Semua orang masih berusaha sebaik mungkin untuk melarikan diri dari kekacauan. Seiring berjalannya waktu, para penonton menyadari pertarungan di arena tidak akan mempengaruhi mereka lagi. Oleh karena itu, mereka mengira ini adalah salah satu fungsi arena. Adegan menjadi tenang lagi, dan semua orang mulai dengan penuh perhatian menonton pertempuran di arena. Sangat jarang melihat pertempuran tingkat ini. Seperti yang diduga, kekuatan pikiran David menciptakan perisai tak terlihat. Kekuatan pikirannya berada di level 10 Infinity, sehingga bisa menahan serangan dari Infinity Ranker. Oleh karena itu, gelombang kejut ini bukan apa-apa baginya. Bab 1139. Bab 1139. Setelah David menyelamatkan penonton, dia mulai memperhatikan pertarungan. David, menurutmu siapa yang akan menang? Tanya Mia. Sulit untuk mengatakannya. Mereka berada di level yang sama satu sama lain. Itu semua tergantung siapa yang memiliki kartu truf yang lebih kuat, jawab David. Meskipun dia bisa menebak alam Lucifer dan Kalan, dia tidak bisa melihat trik tersembunyi mereka. Hampir semua keturunan langsung dari kekuatan besar ini akan memiliki beberapa kartu truf di lengan baju mereka. Mungkin beberapa keterampilan tempur yang luar biasa, atau senjata tersembunyi yang ganas. Bahkan bisa menjadi senjata ampuh, bahkan bisa menjadi ramuan misterius yang bisa meningkatkan kekuatan tempur mereka dalam sekejap mata, sama seperti Adan saat itu. Kekuatannya meroket setelah dia mengonsumsi ramuan pembakar darah. David tidak tahu apa yang dimiliki orang ini. Jadi, David tidak bisa memastikan siapa yang akan menang pada akhirnya. Saya berharap Tuan Kalan akan menang. Lucifer terlalu jahat dan tak tahu malu, aku tidak menyukainya. Dia terus mengganggu saya saat itu dan menyebabkan banyak masalah bagi saya. Saya akhirnya mendapat kedamaian beberapa tahun, dan sekarang dia sini lagi, kata Mia. Merasa sedikit kesal. Setelah dia mengatakan itu, lelaki tua di sebelah Lucifer berbalik untuk melihatnya. Namun, Mia tak peduli. David tersenyum penuh pengertian. Jika saat itu, Mia tidak akan berani membicarakan Master Lucifer seperti itu. Sekarang dia tahu kekuatannya dan keluarga Grimm tidak lagi menjadi ancaman, dia berani mengatakan apa saja. Tidak apa-apa, dia tidak akan mendapatkan kesempatan untuk mengganggumu lagi, David menghibur. Pada saat ini, lelaki tua di sebelah Kalan menoleh ke arah David. Dia sangat penasaran mengapa David berani berkata seperti itu. Meskipun dia tahu David tidak sesederhana itu, Master Lucifer tidak mudah dihadapi. Terlebih lagi, dia memiliki identitas yang unik. Jika sesuatu terjadi padanya, Grandmaster Grimm akan keluar. Pertarungan di arena berhenti tepat ketika lelaki tua di sebelah Lucifer ingin mengatakan sesuatu. Orang tua itu menoleh untuk melihat ke atas dengan cepat. David dan Mia juga menoleh. Lucifer dan Kalan telah berpisah satu sama lain. Keduanya terengah-engah, dan pakaian mereka sobek. Tidak ada hasil dari pertarungan sebelumnya, dan mereka hanya saling menguji. Lucy, itu semua yang kamu dapatkan setelah berkultivasi dengan Grandmastermu begitu lama. Apakah Grandmaster Anda tahu cara mengajari Anda? Kalan berkata dengan sinis, diam. Dihabiskan, Anda telah berhasil melukai saya. Petik 2. Setelah Lucifer mengatakan itu, dia menghilang. Tiba-tiba, dia muncul di depan Kalan dan menamparnya. Kalan mencibir dan menangkap tangan Lucifer tanpa rasa takut pada saat ini,
Senyum sinis muncul di sudut bibir Lucifer. Melihat lebih dekat, orang bisa melihat embusan asap hitam keluar dari telapak tangan Lucifer yang diarahkan ke Kalan. Telapak setan hitam. Lucifer menggeram di dalam hatinya. Black Demon Palm adalah skill pertarungan tingkat rendah, tapi itu juga skill yang membuat Grandmaster Grimm terkenal. Begitu seseorang terkena, racun setan hitam akan memasuki tubuh mereka, menyebabkan semua otot dan organ gagal berfungsi. Itu sangat mematikan. Black Demon Palm tidak sama dengan skill lain dengan kekuatan yang kuat. Keterampilan lain akan menyebabkan suara besar saat digunakan, sehingga lawan akan menyadarinya terlebih dahulu dan kemudian memikirkan tindakan balasan yang tepat. Namun, Black Demon Palm berbeda. Seseorang bisa menggunakan Black Demon Palm tanpa membuat suara apapun. Hanya akan ada asap hitam yang mengelilingi telapak tangan seseorang, dan lawan mereka tidak akan menyadarinya jika mereka tidak memperhatikannya. Ini adalah kartu truf terbaik dalam hal menyelinap serangan. Oleh karena itu, bahkan jika Black Demon Palm adalah keterampilan bertarung tingkat rendah, kekuatannya tidak kalah dengan keterampilan tempur tingkat menengah manapun. Grandmaster Grimm menggunakan skill ini untuk bergerak tanpa hambatan di Bima Sakti. Meski begitu, Black Demon Palm dulu terkenal sulit dipelajari. Grandmaster Grimm memaksa Lucifer untuk mempelajari Black Demon Palm selama bertahun-tahun ini. Hanya ketika Lucifer berhasil mempelajarinya barulah dia diizinkan untuk keluar. Sebuah keterampilan tempur adalah kartu truf setiap kekuatan yang jarang ditunjukkan. Ada beberapa keterampilan tempur tingkat rendah atau menengah. Biasanya, 8 keluarga terkemuka masing-masing akan memiliki 1 atau 2 dari mereka. Sementara itu, sek tempur tingkat tinggi aku akan menjadi sangat berharga. Kekuatannya lebih dari 1 tingkat di atas keterampilan tempur tingkat rendah atau menengah, apalagi keterampilan tempur tingkat atas. Nilai skill tempur pada level ini tidak terukur. Boom! Setelah dia tertembak, Kalan terbang lebih dari 10 meter ke belakang sebelum menstabilkan dirinya. Baru saja, Kalan bereaksi dengan tergesa-gesa, dan hantaman itu menyebabkan Lucifer terhuyung mundur beberapa langkah. Bagaimanapun, Lucifer sangat bersemangat. Sukses! Petik 1. Lucifer baru saja mempelajari Black Demon Palm, jadi kekuatannya terbatas. Bab 1140 namun, itu masih cukup untuk mengalahkan Kalan. Setelah Kalan dipukul dengan Black Demon Palm, racun itu langsung masuk ke lengannya. Lengannya akan lumpuh sementara, jadi pertempuran yang akan datang akan lebih mudah bagi Lucifer setelah Kalan kehilangan salah satu anggota tubuhnya. Lucifer melihat lelaki tua yang menyaksikan pertempuran itu dan diam untuk menghentikan orang-orang Kalan. Kemudian, dia terus menyerang Kalan. Dia tidak akan memberi Kalan kesempatan. Dia harus melumpuhkannya sekaligus. Kalan melihat Lucifer menyerangnya lagi dan berpikir, apakah aku takut padamu? Petik 1. Dia mengalami sedikit kerugian karena dia sedang terburu-buru, sekarang, dan dia masih marah. Oleh karena itu, Kalan pun menutup maju, gelandangan. Keduanya mulai melibatkan pertempuran lagi. Semakin banyak Lucifer bertarung, semakin dia merasa ada yang tidak beres. Bukannya aku baru saja memukul kali dengan tangan Black Demon telapak. Kenapa dia masih bisa menggunakan lengannya? Kenapa dia tidak terlihat terluka sama sekali? Tidak mungkin. Black Demon Palm adalah apa yang membuat Grandmaster terkenal, dan bagus untuk serangan diam-diam. Tapi kenapa tidak berhasil dikali? Juga, Grandmaster adalah orang yang mengajariku pertarungan ini. Dia hanya membiarkan saya keluar setelah saya berhasil mempelajarinya. Jadi saya yakin tidak akan ada masalah. Petik 1. Lucifer tidak tahu bahwa dia tidak bisa menyembunyikan tipuan kecil ini dari kekuatan pikiran David. David bisa melihat serangan diamnya sejak dini. Jadi, dia diam membungkus lapisan tipis main power di kepalan tangan Kalan yang menghalangi penyebaran racun hitam. Lucifer tidak percaya bahwa akan ada yang salah dengan Black Demon Palm miliknya. Oleh karena itu, dia terus menggunakannya secara diam-diam. Telapak setan hitam. Petik 1. Telapak setan hitam. Petik 1. Telapak setan hitam. Petik 1. Sayangnya,
David secara diam akan menggunakan kekuatan pikirannya untuk menghentikan racun iblis hitam setiap kali Lucifer menggunakannya. Dia tidak akan mendapatkan apa-apa dengan setiap serangan. Lucifer bertanya, apakah ada yang salah dengan budidayanya? Adipati, apa yang kamu bakar padaku? Itu tidak bekerja sama sekali. Saya sangat lelah, tapi lawan saya masih meloncat-loncat. Keterampilan tempur macam apa ini? Ini adalah bunuh diri. Karena menggunakan Black Demon Palm membutuhkan banyak energi, Lucifer mulai merasa lelah setelah menggunakannya berkali-kali. Serangannya mulai melemah. Kalan menemukan peluang bagus untuk meninju Lucifer langsung di dada. Puff. Petik 2. Lucifer memuntahkan darah. Dia terbang lebih dari 100 meter ke belakang dan jatuh ke lantai. Kalan mengikutinya dan meletakkan kakinya di dada Lucifer. Hah! Lucifer memancarkan darah lagi. Saat ini, dia kehabisan energi, dan dia hanya bisa membiarkan orang lain melakukan apapun yang mereka inginkan. Di dalam, Lucifer marah. Dia tidak kalah dari Kalan, tapi justru Grandmaster yang secara tidak langsung menyebabkan ini. Jika dia tidak menggunakan Black Demon Palm dan tidak sengaja mengeringkan tubuhnya, dia mungkin tidak akan kalah. Paling, itu akan menjadi seri. Dia menangis dalam kesedihan di hatinya, Grandmaster, kamu melakukan ini padaku. Tuan Lucifer. Petik 2. Ketika lelaki tua dari keluarga Gerim melihat Lucifer terluka, dia segera pergi. Namun, lelaki tua dari keluarga Elrod dihentikan. Ini di antara mereka. Biarkan mereka menyelesaikannya sendiri. Lagi pula, mereka sudah tak tanggung jawab. Apakah anggota keluarga Anda pecundang? Petik 2. Pergilah. Dengarkan aku, jika sesuatu terjadi pada Tuan Lucifer, Grandmaster akan membalas dendamnya. Apakah keluargamu ingin memulai pertempuran ini? Petik 2.